bayinya untuk fototerapi. Ada kalau oh my god, oke. Itu bisa buat itu nggak sih Jim? Gede dah. Buat nyuci. Nah, kalau bayinya mau dilakukan fototerapi, berarti Anda harus yakini bahwa bayinya itu hanya menggunakan diapers ya. Diapers, kenapa? Karena seluruh tubuh bayi harus terkena sinar, ya. Terus tiap 4 jam bayinya harus dibolak-balik supaya sinarnya hanya jangan bagian depan saja, tapi juga bagian belakang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bayinya itu harus ditutup matanya untuk menghindari terjadinya kebutaan karena sinar, ya. Kemudian dia menggunakan diapers untuk mencegah terjadinya paparan dari sinar itu ke genitalia, karena dampaknya bisa terjadi steril, ya. Jadi yang perempuan steril, yang laki juga jadi steril, ya. Nah, ini dipersiapkan bayinya. Nah, sekarang kita contohnya adalah menggunakan yang ini ya, yang menggunakan Nah ini contohnya terlalu tinggi ya ini ya. Nah, fototerapi itu bisa lewat atas, jadi dia itu nanti sama seperti ini ya. Cuman ini lampunya harus panjang. Nah, ini ditempel terus ini lampunya panjang ke sini. Lampunya memanjang. Ini ada alatnya kayak begini. Yang lampunya memanjang dan sinarnya masuk ke sini. Ya, sinarnya masuk ke sini. Jadi dia menyinari biru pada tubuh bayi. Ini alatnya ada gini, kemudian digeser ke tubuh bayi. Jaraknya sekitar sebenarnya sekitar 45 sampai 60 jaraknya. Ada kan ini kan? Oh iya. 45 sampai 60. Dia masuk sinar ke sini dan dia akan memberikan sinar biru. Ini. Lalu nanti di setting, berapa settingnya? Jadi ini modelnya seperti ini, tapi ada lampunya panjang ya, kayak lampu neon panjang. Tapi itu sebenarnya lampunya ada lampu itu tadi, yang ultraviolet ya. Nah, kemudian penutup atasnya dulu. Ada penutup atasnya. Nanti ada tinggal atur settingnya berapa. Nah, yang memberikan dosis settingnya itu dari program dokternya gitu, karena dia tahu dosisnya. Jadi semakin tinggi kadar bilirubinnya, settingannya akan semakin apa. Nanti dia harus turun dan setiap 8 jam, ingat ya, setiap 8 jam itu harus dihentikan dulu untuk dikontrol. Nggak boleh terus-terusan, bahaya juga. Ya, kemarin kan sudah kita pelajari bahwa fungsinya ini mengambil alih fungsinya hepar kan untuk memecah ya. Ya. Nah, dampaknya kalau hepar itu kan tubuh manusia asli ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kondisi tubuh. Kita ada namanya homeostasis. Ya, jadi kalau memang sudah dipecah ya sudah gitu. Jangan berlebihan. Itu tubuh kita model begitu. Tapi kalau ini kan mesin. Sehingga dia terus pecah-pecah akibatnya sering terjadi diare dan sering terjadi kencing banyak. Ya kan? Ingat ke urobilinogen dan ke stercobilin. Stercobilin ke feses dan ke ginjal. Kemarin saya sudah lihat. Ya kan? Ada 2 pengeluaran urin, lewat feses dan lewat pencernaan dan lewat kandung kemih. Akibatnya si anak ini akan bolak-balik BAB dan akan bolak-balik kencing. Ya. Nah, kalau gitu bisa terjadi dehidrasi kan. Makanya pada anak yang dikasih fototerapi itu wajib menggunakan infus wajib ya. Kemudian biasanya cairan tetesannya akan jadi lebih tinggi dan dia asiknya, pemberian minumnya itu terus walaupun dilewat OGT atau pemberian lewat DOT itu harus terus diberikan. Nanti kerjanya dari pintu ya. Dari pintu kerja. Nah, cuma memang kekurangannya kalau fototerapi model seperti ini, makanya sekarang modelnya itu adalah model selimut atau model model yang dari kayak itu ya, kayak pengalas tempat tidur. Ini itu dia bisa menyebar. Ya, cahaya sinarnya itu bisa menyebar kan? Berarti nanti kalau dia ada sebelahnya baik yang bukan hiperbilirubin bisa kena nggak cahaya sinar? Bisa kena. Makanya bayi yang dengan fototerapi bisa dilakukan tersendiri, misalkan sama-sama dengan bayi fototerapi
kita gunakan penutup. Kalau di ruangan ICU itu nggak banyak ruangannya, misalkan di ruangan. Nah jadi kalau dia supaya dia tidak menyebar kemana-mana itu harus kita tutup. Ya. Biasanya di rumah sakit ada penutupnya. Ini kan dia modelnya panjang, jadi dia penutup ke sini. Nah. Ini juga penutup sebelah satunya lagi. Untuk apa ini penutupnya? Biar kemana-mana. Supaya apa? Biar cahayanya nggak kemana-mana. Supaya tidak menyebar. Nah, jadi cahayanya itu tidak menyebar. Hanya sini aja yang terbuka. Ada sebenarnya ada yang dijual ya. Ini kan ini manual. Maksudnya kayak tadi tutup atasnya inkubator itu juga sudah ada yang jual. Jadi dipakai ini. Kalau yang model fototerapinya model seperti ini. Ini nggak di sini karena dia ada tudungnya begini, biasanya di atas tudungnya. Jadi ada tudungnya, jadi ada alatnya terus ada tudungnya sampingnya begini. Nah sampingnya itu yang nanti menutup ini, nanti sinarnya masuk lewat lubang ini. Kalau dia menggunakan alat yang seperti ini. Kalau dia menggunakan alat yang jadi apa? Pengalas tempat tidur ya tinggal dimasukin alatnya. Atau selimut berarti tubuh bayi itu seperti diselimutin. Kalau yang selimut itu biasanya nggak perlu bolak-balik ya. Nah kalau ini harus bolak-balik. Bayinya harus dilakukan perubahan posisi. Kalau nanti hanya bagian atas aja yang kena. Oke, nah ini fototerapi seperti ini. Yang jelas Anda harus tingkatkan kebutuhan cairan anak tersebut. Karena dampak dari fototerapi adalah diare dan banyak buang air. Pipis. Ya? Oke. Katanya, Bu, boleh nggak perawatnya kerja? Kan ada sinar UV-nya. Nggak apa-apa perawat. Emang perawat selama apa sih di dalam? Cuman ngasih minum atau apa ya? Nggak apa-apa. No problem. Kalau Anda masukkan tangan Anda nggak ada masalahnya. Emang kenapa gitu ya? Nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan untuk perawatan fototerapi? Oh, cukup. Kan tadi ibu bilang, ini saya Cika. Ibu tanya, tadi kan ibu bilang bayinya dibolak-balik Bu. Nah itu kalau balik tengkorak emang boleh? Boleh, kenapa emang? Abang di ruang perawatan bayinya dibikin tengkurap? Kayak model kodok. Tiap 4 jam dibolak-balik. Dimiringin juga boleh, Anda miringin aja bayinya. Dimiring gini, diganjel bantal, gak apa-apa. Memang bayi bukan manusia, bayi juga manusia lah. Wis. Mau tidur tengkurap, mau apa nggak apa-apa. Ya, boleh dibolak-balik. Yang penting Anda, bayi itu lebih enak tidur tengkurap loh, asal Anda tahu. Berarti saya masih bayi loh. Terus jalan nafasnya lebih bagus. Ya. Kenapa nggak aku tekan? Kok Anda khawatir sih sama bayi? Itu bayi itu pejuang paling hebat tuh nggak ada itu yang baru lahir itu. Anda bayangkan dia tuh bernafas itu waktu lagi di dalam perut ibunya itu dapat dari aliran plasenta kan oksigennya. Gimana caranya? Apa emang dia ada khusus bagaimana cara menarik nafas? Nggak ada khusus di perut waktu cara menarik nafas. Tapi begitu dipotong plasentanya apa yang dia pelajari pertama kali? Napas. Ya gimana cara bernafas? Siapa yang ngajarin dia? Nggak ada. Dia belajar sendiri loh. Ya gue keren banget. Keren banget. Dia keren banget. Ya kan? Dia kan belajar nafas dari situ kan? Begitu diputus plasentanya saat itulah bayi itu berjuang untuk mencari Nafas. Iya, bernafas. Belajar bernafas dari situ. Ada bayi belum. Nah makanya ada bayi yang kalau kondisinya kayak bebel kan nggak bisa, dia lemah untuk menarik untuk itu. kalau enggak kan paru-parunya nggak bisa berkembang. Nangis itu merupakan tanda bahwa paru-parunya mulai berkembang. Makanya bayi dipaksa nangis begitu keluar. Makanya begitu keluar kalau dia tidak nangis dipukul kan, kakinya dipukul Iya, kakinya. Untuk merangsang pokoknya diapain lagi goyang-goyang. Supaya apa? Supaya bayinya nangis. Karena nangis itu adalah bukti bahwa itu paru-parunya berkembang. Kalau paru-paru berkembang berarti oksigen kan mulai Masuk. Ya, itu. Makanya itu kalau kerja di ruang bersalin itu paling takut kalau bayi keluar tiba-tiba tidak nangis, itu stresnya luar biasa itu. Ya makanya disuruh, oh jangan-jangan cairan sedot, oh nggak keluar juga, goyang-goyang, stimulasi bayinya. Biasa paling sering sih dipukul bagian kaki ya, gitu karena supaya. Nah begitu sudah bayinya nangis kan aman kan? Aman sudah gitu. Nggak apa makanya
Saya bilang yang paling hebat itu berjuang ya bayi baru lahir itu. Mas, emang ada yang ngajarin? Kalau kalian ada kursus belajar maksudnya kursus, di mana ada yang ngajarin? Ya. Malika. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita belajar perawatan metode kanguru. Nah, ini kalau sudah Kangguru ya, udah nonton belum video? Udah. Nah, jadi kalau memang sudah, sekarang itu tidak lagi BBLR itu atau prematur itu dipulangkan dalam apa? Dengan kondisi berat badan 2.500 nggak ada. Ya, kalau misalkan kondisinya 1.500 pun 1,5 kilo, kalau memang dia udah stabil bisa nafas, ya dipulangin walaupun dia belum bisa ngenyot kan karena ininya kan belum bagus kan rahangnya kan. Tapi dia masih bisa nelan, selama masih bisa nelan tidak harus dia ngenyot, nggak apa-apa. Artinya dia bisa dikasih minum lewat sendok, ya kan? Iya. Nggak apa-apa. Nanti akan latihan pakai apa? Biasanya pakai apa namanya? Dot. Sekarang udah boleh pakai dot. Itu latihan untuk ngenyot. Sebelum dia netein ibunya. Gitu. Yang penting dia bisa nelan aja, kemampuan nelannya bagus ya sudah pulang. Dan kemampuan dia bertahan dengan udara terbuka, tidak hipotermi, dia pulang. Ya, saya waktu penelitian S3 itu beberapa itu bayinya pulang dengan berat badan 1.400 sudah pulang, kecil banget. Sudah pulang 1.400. Kalau dulu mana berani, 1.500 sudah dipulangin, 1.800 sudah dipulangin. Jadi yang penting bayi itu sudah bisa bernafas. Jadi sebelum dipulangkan dia ditidurinya di sini dulu, tidak di inkubator gitu ya. Nanti kalau ternyata di sini beberapa hari dia nafasnya bagus, tidak ada tiba-tiba tidak ada apnu, dipantau dalam berapa hari, ya dia dipulangin. Tidak harus dia pinter ngenyot ASI. ASI tidak harus lewat netein kan? Tidak, ASI tidak harus lewat netein. ASI bisa dipakai sendok. Ada masalah, disendokin aja sampai dia nanti latihan ini. Nanti selama disendokin dia dikasih dot untuk melatih nyot. Kalau sudah pinter baru dia disendokin. Bukan taruh di dot dulu semua. Ya. Langsung diperes di sekarang kita latihan Afrika dia langsung disedot ya. Karena kan baru lahir nanti neneknya ini kan rembes. Nah, kanguru mother care ini dia itu mengambil alih fungsinya inkubator. Ya, kanguru mother care mengambil alih fungsinya inkubator. Kenapa? Karena ibu itu hangat. Kenapa hangat? Karena pada saat habis melahirkan kan hormonnya kan banyak ya keluar ya. Makanya kenapa orang habis melahirkan lihat nggak nyot terus. Karena hormon itulah yang dibutuhkan oleh bayi. Kehangatan itu kan dibutuhkan. Ya, jadi hormon itu jadi diletakkan di dada ibunya sebagai inkubator alami. Diumpetin di dada ibunya seperti kanguru itu loh, kanguru itu. Mau kanguru. Ini Anda sudah lihat bahwa dia itu bisa diajarin ya menggunakan dia harus menggunakan diapers ya. Ini mau kanguru. Ya, sini saya matikan dulu. Ini ya. Kemarin waktu saya S3 itu yang melakukan yang jadi melatih ibu-ibunya lulusan dari kita. Saya ajak untuk melatih metode kanguru. Next Modara. Kemarin saya tawarkan siapa yang mau ikut terlibat di dalam penelitian saya. Saya sedang membuat matras stimulator. Buat bayi. Iya, Mau di jadi videonya ada kan? matrasnya. Ya. Jadi sengaja matrasnya itu agak tinggi sehingga nanti pas lagi bayinya jeglokan nanti tinggal diginiin kakinya lagi muter. Gitu. Terus ada jeglokannya itu fungsinya supaya kalau bayi BBLR kan begini nggak bisa bergerak, tapi kalau ada jeglokan dia bisa begini. Jadi matras ya itu penelitiannya dibuat karena berdasarkan jadi bayinya. referensi. Lu mau jadi matrasnya? Dan saya melakukan penelitian itu kemarin saya tawarkan siapa yang mau ikut karena saya pakai yang itu bayi-bayi yang masih kembang gitu ya, ada beberapa. Ibu sudah bilang, saya mau beli, nggak bisa ini masih penelitian jangan dibeli dulu. Karena sebelum itu buat itu kan harus harus diuji dulu bahwa dia selamat ya, maksudnya aman ya sih. Selamat aman untuk bayi itu. Jadi harus ada uji-ujinya, uji keamanan, uji apa. Ya. Nah ini sekarang ini kalau bayi BBLR itu harus hanya menggunakan ini ya diapers. Jadi ini harus kontak dengan dada ibunya
Ya, skin to skin contact. Skin to skin. Ya, itu. Terus posisi bayi itu harus posisi kodok. Ini agak susah. Mintain itu dong boneka Upin Ipin, coba deh. Ada? Ada. Boneka Ipin Ipin bisa di ini. Matthew aja, Matthew. Gede ya.